dengan materi penyetaraan reaksi redox yang akan membahas tentang reduksi, oksidasi, dan bilangan oksidasi. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sebelum mulai, teman-teman coba tunjukkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Lagi senang, Ibu. Aku yang tengah, Ibu. Aku yang paling kanan. Aku mulus. Pasti aku itu loh yang nomor 2 dari kiri. Ayo, Bang, kotak-kotakmu. Itu apa? Itu lagi. Gak apa-apa. Semoga nanti habis pembelajaran ini kalian akan lebih senang dari perasaan yang kalian rasakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dulu. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Mari kita absensi dulu ya. Nanti yang namanya saya sebut bilang hadir ya. Ya, Ibu. Agnia, Hadir. Febri, Hadir. Birgis, Hadir. Intan, Hadir. Okta, Hadir. Rizky. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Sada nggak masuk, Ibu? Sebentar. Oh iya, Sada nggak masuk. Kenapa? Sakit. Ya ampun, semoga cepat sembuh ya. Amin. Oke, selanjutnya kita bahas untuk nanti target pembelajaran kita itu gimana. Apa saja sih? Untuk yang pertama itu ada memahami konsep oksidasi dan reduksi, menentukan perubahan bilangan oksidasi, mengidentifikasi oksidator dan reduktor, lalu ada menganalisis reaksi redoks sederhana, dan untuk yang terakhir yaitu menghubungkan redoks dengan fenomena sehari-hari. Agar mencapai target pembelajaran ini ada beberapa media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran nanti, yaitu ada LKPD web pertemuan pertama yaitu materi konsep dasar redoks untuk latihan interaktif, lalu ada juga nanti ada materi web elektron tracker yaitu melihat perpindahan elektron, ada Padlet untuk tugas atau PR, lalu ada Kahoot untuk pemanasan dan cek pemahaman. Teman-teman, coba pernahkah kalian melihat besi berkarat atau melihat apel yang berubah warna jadi coklat setelah dipotong? Pernah, Ibu, pernah. Nah, dua kejadian itu sebenarnya contoh dari reaksi redoks. Hari ini kita akan cari tahu apa itu redoks, tapi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Biar kita makan apel kimia. Nggak gitu, Bidis. Maksudnya Pada rumahnya Jedis berkarat semua, Bu. rumah udah ada pabriknya. Oh iya. Terus apa hijaunya? Baik. Mengapa sih kita perlu belajar reaksi redoks? Karena redoks itu penting. Kita menemukannya itu bisa di baterai, di karat, lalu pembakaran, bahkan metabolisme pada tubuh kita. Jadi memahami redoks akan membuat kita lebih memahami reaksi kimia di sekitar kita. Oke, untuk awalan kita akan melaksanakan kimia. Sudah, Ibu. Ya, iya cuy, soalnya cuma 5 soal. Sudah teman-teman? Sudah. Selesai, Bu. Dari hasil Kahoot yang tadi, teman-teman sudah lumayan ya untuk lebih mendalami untuk redoksnya. Kita pelajari konsep redoks. Oke, untuk oksidasi sendiri itu melepas elektron di mana nanti bilasnya naik. Kalau reduksi itu menerima elektron di mana bilasnya turun. Lalu oksidator itu zat yang mengalami reduksi, lalu
menjadi 2O 2-min mengalami reduksi. Lalu untuk materinya, untuk lebih lanjutnya kita bisa belajar melalui materi web yang ada di layar. Bisa di Untuk yang pertama kita membahas tentang perkembangan konsep redox ya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada konsep Lavoisier yang berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, di mana oksidasi itu mengalami penggabungan dengan O2, lalu reduksi itu pelepasan O2. Lalu ada yang kedua itu ada konsep hidrogen, di mana berdasarkan pelepasan dan penggabungan hidrogen. Lalu ada konsep elektron, konsep modern yaitu berdasarkan perpindahan elektron dan perubahan bilangan oksidasi. Ini ada fenomena redox di sekitar kita. Yang di kehidupan sehari-hari ada korosi atau karat, ada pembakaran, ada browning makanan yang terjadi pada apel bila dipotong lalu dibiarkan di udara bebas. Oke, kita lanjut ke materi ya. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan ya, di mana oksidasi itu Bilangannya naik. Kalau reduksi, bilangan oksidasinya naik. Kalau reduksi bilangan oksidasinya turun. Untuk selanjutnya itu aturan bilangan oksidasi yaitu Bilox, di mana unsur bebas itu memiliki 0. Contohnya ada Na, Cl2, O2. Lalu ion monoatom itu tergantung muatannya, di mana kalau Na plus itu plus 1, kalau Cl- itu min 1 biloxnya. Lalu untuk oksigen itu biloxnya min 2 kecuali peroksida yaitu min 1. Lalu hidrogen itu biloxnya plus 1 dengan logam min 1. Lalu logam 1A itu plus 1, terus 2A itu plus 2, lalu 3A itu plus 3. Jumlah bilox dalam senyawa itu sama dengan 0. Lalu jumlah bilox dalam ion poliatom itu tergantung oleh muatannya. Lalu untuk metode penyetaraan reaksi redox ini ada dua, yaitu metode setengah reaksi dan metode perubahan bilox. Nanti untuk penyetaraan itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya lebih mendalamnya. Lalu ini dari pembelajaran materi tadi, manakah yang mengalami oksidasi? ZN. Kita klik ya. Yeay. Siapa tadi yang bilang ZN? Oh, pandai. Lalu untuk ini, boleh angkat tangan? Ini. Yeay. Lanjut. Mengalami reduksi. Jadi teman-teman ternyata sudah bisa ya membedakan yang mana reduksi dan oksidasi. Selanjutnya, nanti kita kerjakan di LKPD saja. Ada LPD lagi, Bu. Iya. Oh. Ini
Oke, untuk mengerjakan LKPD-nya saya berikan waktu 20 menit. Nggak Allah, nanti agak Sedikit insya Allah. banyak loh. Gimana ya? Begini tampilan LKPD-nya. Kita tuliskan nama angkat dulu ya, lalu kelas, lalu tanggalnya nanti pasti otomatis. Nah, hari ini kan ini ada penjelasan tujuan pembelajaran kita itu gimana. Selanjutnya, lalu ada abstraksi bisa dibaca. Lalu di sini juga ada dilampirkan materi. Sebelum mengisi kalian bisa membaca, jadi nanti waktu mengisi LKPD-nya bisa mudah. Nah, bisa diisi di kotak yang kosong-kosong. Nah, ini tuh individu ya teman-teman. Ya Ibu. Lalu diunduh hasil LKPD. Ya. Nanti bisa kirim di sini langsung di email saya, nanti saya berikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pengerjaan saya untuk aktivitas 1, yaitu menentukan bilangan oksidasi. Soalnya itu tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang bergaris bawah. Yang pertama ada NH3. N ini memiliki bilangan oksidasi min 3. Kemudian untuk yang K2CrO4, Cr memiliki bilangan oksidasi plus 6. Kemudian Fe2O3 memiliki bilangan oksidasi plus 3. Dan SO32- yang S itu memiliki bilangan oksidasi plus 4. Kemudian yang terakhir MnO4-, Mn memiliki bilangan oksidasi plus 7. Sudah Ibu? Oke, terima kasih. Sama Ibu. Wah, sama semuanya. Terima kasih Febri, silakan kembali. Terus selanjutnya siapa yang mau? Aku Ibu. Aktivitas 2. Identifikasi oksidasi, reduksi oksidator dan juga reduktor. Soalnya dari reaksi berikut tentukan zat yang mengalami oksidasi, reduksi oksidator dan reduktor. 1. Zn plus 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Zat yang mengalami oksidasi itu Zn, yang mengalami reduksi itu H. Berarti oksidatornya H, reduktornya Zn. Kemudian soal yang kedua, 2Fe2- plus Cl2 menjadi 2Fe3- menjadi 2Cl-. Itu zat yang mengalami oksidasinya Fe, zat yang mengalami reduksinya Cl2, oksidatornya berarti Cl2, reduktornya Fe2-. Untuk teman usaha, Aduh. nanti bisa belajar lebih banyak lagi ya. Terima kasih Agnia. Sama Ibu. Baik, untuk selanjutnya itu aktivitas 3, itu klasifikasi jenis reaksi redox. Ayo, siapa Aku yang Ibu. mau? Tapi ini tadi aku itu Ibu lagi itu kalau salah nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa. Ini yang ini itu Ibu, ini itu jenis reaksi redox. Yang A itu reaksinya kombinasi. Terus yang B itu dekomposisi. Yang C itu kayaknya pembakaran soalnya ketemu sama uba Ibu. Terus yang D itu dekomposisi juga karena sama kayak B bentuknya. Terus yang E itu substitusi tunggal. Gitu Ibu. Ya, sudah benar Genggis. Untuk teman-teman jawabannya sama tidak? Yang Sama. beda Ya, nanti dipelajari lagi ya. Atau ada nanti materi yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu.
di awal tadi mungkin dari pembelajaran kita tadi kuis ini jadi lebih baik gitu. Ini masuk nilai nggak Bu? Kalau post test masuk, tapi kalau yang tadi nggak, cuma buat pemanasan saja. Udah Bu, sudah. Bicarakan benar-benar ini Bu. Biar janji. Siapa suruh Bu? Iya. Suka ngomong aja. Aku tuh bener tapi soalnya hati itu rasanya. Oh Rizky di atasku. Nah, nggak mau. Aduh, Raditya. Sambil. Oke, Mia sudah mengerjakan. Aduh, harus di Yang atasku lainnya Ibu. gimana? Aku yang tercepat nomor 1 Ibu. Iya, pandai sekali. Salah. Ini jawabannya apa? Gak apa-apa teman-teman, ini hanya pemanasan. Gak apa-apa Nana, ini kan Ini pemanasan. apa sih salah? Benar. Yes, aku atas sendiri. Tapi kamu lama. Sudah bergabung. Aku sebenarnya nggak tahu jawabannya Ibu. Intan bagaimana ada kesusahan? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa. Gak apa nanti. Bu, bentar toh, Rek. Ibu, aku atas sendiri, Bu. Ye, tepuk tangan. Wow. Sudah ya, sudah semua ya. Sudah. Untuk Intan nanti bisa konfirmasi ke ibu. Baik Bu. Baik. Bagaimana kita tahu suatu zat mengalami oksidasi? Dari nilai biloxnya, Bu. Bilasnya kenapa? Naik. Ya, benar. Baik, dapat kita simpulkan hari ini itu kita sudah mempelajari apa itu oksidasi dan reduksi, bagaimana melihat perubahan bilox, lalu menentukan oksidator serta reduktornya. Nah, untuk tugas rumah kita nanti untuk minggu depan ditulis satu contoh peristiwa redox di rumah, lalu jelaskan prosesnya dengan singkat. Untuk pengumpulannya ada di link Padlet ini. Tulis apa, Ibu? Tulis tangan apa? Pengumpulan Tulis tangan apa ketik, Ibu? ketik saja. Ada itu apa, Ibu? Ada itu apa? Padlet itu pengumpulan apa ya?
membahas reaktivitas logam dan reaksi pengganti. Yaitu untuk fokus pembelajarannya itu ada menentukan logam mana yang paling reaktif, lalu mengamati reaksi penggantian logam, lalu ada mengidentifikasi zat yang mengalami oksidasi dan reduksi pada reaksi logam, lalu menghubungkan data percobaan dengan deret aktivitas logam. Kegiatan utamanya itu ada eksperimen dengan simulasi reaktif lab, lalu ada analisis pengamatan, lalu diskusi kelompok dan penarikan kesimpulan. Jadi pertemuan besoknya itu siapkan alat tulis dan koneksi internet yang baik untuk mengakses media interaktif. Baik Ibu. Sudah selesai. Alhamdulillah. Gimana pembelajarannya hari ini? Seru, tapi susah. Jadi bingung gitu emang sudah tapi sekarang bisa aku. Nanti untuk pertemuan selanjutnya pasti lebih seru karena kita akan melakukan eksperimen. Wih, gila Bu. Iya. Yes. Pakai apel, Bu. Tidak, kita fokus ke logam. Kalau mau apel boleh, nanti saya akan susun ulang. Baik kalau kamu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, semoga pembelajaran ini itu bermanfaat bagi kalian untuk selanjutnya. Untuk ketua kelas boleh dipimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.